Kenapa? Tapi dramanya juga berasa banget. Lagi Yono tuh pas marah-marah itu. Silakan Mas Isi. Oke, halo selamat siang. Nama saya Etienne Sesar, saya biasa dipanggil Isi. Kalau buat saya pribadi gitu ya, film Pesugihan Satya Gagap itu bukan hanya sekedar film komedi horor gitu, tapi sebenarnya film Satya Gagap itu sangat mempunyai layer gitu dan isu-isu yang relate dengan banyak orang gitu. Ada persahabatan, ada hubungan anak dan ibu juga, tentunya urusan percintaan. Tapi yang paling penting adalah nilai ekonominya juga kuat gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaannya tadi adalah sebenarnya tiga karakter utama ini kalau dilihat pasti kan kebayang syutingnya palingan cuma ketawa-tawa doang gitu. Yang mereka cuman lucu mulu, tapi enggak, sebenarnya buat saya dan Dono, mereka bertiga dan karakter-karakter lain ini sangat kritis gitu. Mereka sangat mereka sangat mereka kritis maksudnya sakit ya? enggak. Lagi sakit kayaknya. Mereka sangat kritis lah dengan cerita ini gitu. Mereka selalu pengen tahu kenapa karakter ABC ini melakukan ini, kenapa mereka berantem. Mereka sangat banyak bertanya gitu, dan bahkan kemana film ini mau dibawa pun mereka sangat peduli gitu. Mereka menanyakan ke saya dan Dono, dan akhirnya waktu itu kita diskusi bareng dan akhirnya sepakat ya seperti inilah film yang pengen kita buat. Dan terus kita pengen itu tetap menghibur gitu. Jadi ada nyeleneh tapi juga menghibur, karena kan orang juga pasti udah capek kerja, capek nyari duit, jadi kita pengen yang nonton bisa sedikit terhibur. Yes, ada treatment khusus nggak ke para cast khususnya di adegan-adegan drama Mas Isi, ke Yono, Ardit dan Benny? Kalau treatment khusus kayaknya lebih biasanya kalau kita direction drama yang kuat, biasanya kita approach berdua sama Dono, terus biasanya kalau nggak kita kasih brief ceritanya seperti apa, bayangin karakternya kehidupannya seperti apa, sama palingan kita kasih guide musik kira-kira adegannya seperti ini gitu. Siap Mas Isi, terima kasih. Kenapa Mas Ardit? Yang gua apa? Nggak ngapa-ngapain. Sabar. Tiba-tiba juru keluar. Tiba-tiba banget itu, terlalu tiba-tiba sumpah. Masalahnya pas syuting keluarnya sekarang. Masih dendam sampai sekarang. Kaget loh Mir, coba Mir. Soalnya Benny undangannya bukan hari ini, besok. Loh, beda, yang lain jalan-jalannya hari ini. Ini jangan dibayar. Dari isi seperti itu, Mas Dono, sutradara kita juga, gimana memberikan rasa atau sensitivitas yang lo punya biar ke teman-teman pemain juga menyalurkan yang sama rasa yang dirasakan oleh lo sebagai sutradara. Silakan. Halo teman-teman, saya Dono Pradana. Kalau memberikan rasa di tiap scene yang mereka mainkan, yang pertama adalah harus relate dulu ya sama apa yang diperankan sama si tiga sahabat ini. Kayak contoh, kita tuh sering banget kepepet kalau masalah ekonomi. Biasanya hal yang paling ada di depan mata adalah jual barang. Ya, jual barang. Kalau barang nggak ada, terus kalau di rumah nggak ada yang bisa dijual atau nggak punya harta benda gitu, biasanya kita ngutang. Kita utang. Kalau misalkan udah utang nggak dapat, nggak bisa, kita larinya biasanya ke pinjol. Kalau zaman sekarang kita ke pinjol. Kalau pinjol udah nggak bisa, ya kalau kepepet banget jatuhnya adalah ke tindakan ya nyuri, terus habis itu kayak menghalalkan segala cara. Dan di tongkrongan biasanya tuh sering ada celutukan kayak gitu. Pas aduh lagi nggak punya duit, enaknya ngapain ya kalau nongkrong yang berandai-andai gitu ya, ngomongin soal ngawur gitu. Ngapain ya biar kita punya uang banyak ya, pesugihan aja gitu. Biasanya di tongkrongan yang emang bener-bener random dan bener-bener tongkrongan putus asa gitu ya. Itu ada celutukan gitu. Nah, di salah satu scene itu ada momen dimana yang tadi siapa namanya, kayak Anto bilang nyeletuk suwi-suwi pesugihan aja lah gitu. Lama-lama kalau kayak gini pesugihan aja lah. Nah, itulah yang diangkat di cerita ini. Jadi ngebayangin mereka gimana rasanya kalau misalkan emang bener-bener kepepet. Satu persatu tuh saya tanyain, pernah nggak kepepet? Pernah.
semuanya pernah kepepet. Nah kalau Benny seumur hidup dia kepepet ya. Jadi, sampai sekarang pun masih kepepet. Mas, keluar mas. Siap ngomong disuruh keluar. Tiap satu pancingan keluar. Kayak yang punya Denko sampai. Terlalu kuning mas. Terlalu kuning nih. Aku udah firasat gak enak sebenarnya tapi. Emang kontras sih, tapi terlalu kontras juga. Iya. Sampai diajak munaslup aku tadi. Oke, Mas Tono boleh dilanjutkan. Terus ya menekankan mereka buat relate ke masalah masing-masing. Yes. Kayak Yono, dia pernah bercerita kalau emang dia pernah seberjuang itu sama orang tuanya. Sampai rela ada drama. Yono pernah cerita kalau nggak salah dia tuh pernah nganterin bapak ya, bapak kerja kalau nggak salah. Iya. Terus yang motornya sampai mogok, betul. Tapi dia nggak punya uang untuk benerin motornya. Akhirnya flying fox tuh ya bapak. Lagi mau sedih. Mas keluar lah. Jangan nurut mas. Masalah emang kamu. Lagi mau sedih nih, Yono. Kali ini masa lalunya Yono yang relate sama film ini. Iya. Terus makasih ya Ben ya, makasih ya. Iya. Saya jadi keluarga ini mas. Kayak aman ya. Enggak nanggung. Aman. Motornya mogok tuh karena bensinnya habis. Terus bapak ngasih KTP ke warung itu. Terus gak dikasih sama warungnya karena diambil banyak KTP orang. Beneran ini beneran. Yang melakukan itu banyak ya. Yang lakukan itu banyak. Mungkin yang belum tahu pendidikan orang tua. Nggak usah mas. Waktunya nggak usah. Oke. Tahu gitu. Jadi Mas Dono sebagai sutradara ngulik juga apa hal-hal yang buat teman-teman cast itu pernah berada di situasi kalau kepepet gimana dan rasa itu yang dikasih ya ke karakter-karakternya ya. Apalagi pas adegan Yono nangis tuh, Yono awalnya tuh bilang waktu itu kan bilang ini kalau misalkan nangis keren banget, tapi kalau nggak nangis mainin mata aja, gimana tatapan matamu itu benar-benar bikin sedih gitu. Terus dia bilang nangis ya nggak bisa, nggak ada waktu nih gitu. Ternyata pasti nangis dia. Udah keren banget emang. Nangis waktu itu kan. Nah itu saya nangis karena nggak bisa nangis. Saya nangis. Pepet banget ya. Pepet jadi bisa ya. Aduh nggak bisa nangis, disuruh nangis gimana ya, nangis dah jadinya. Kalau kebebasan berkomedi dari para cast kayak menamai si itu Heru gitu tuh gimana? Wah ini terlalu bebas ini mereka bertiga ini. Jadi di syuting kami itu banyak banget adegan bloopersnya dan banyak banget improvisasinya. Itu membuktikan bahwa satu, suasana syutingnya udah seru, udah kita fun banget. Terus itu membuktikan bahwa mereka juga memiliki project ini. Jadi bukan cuma produser, bukan cuma saya, tapi semua tim ini akhirnya memiliki film ini. Terbukti dengan harusnya nggak ada tuh adegan kayak itu yang ditampilin sama mereka. Itu harusnya nggak ada. Cuman mereka improvisasi sendiri. Pas lihat di monitor itu lucu, ya udah pakai. Kayak contoh pas ada video yang bilang soto itu cuman aku juga kesurupan bu, soto terus dia nambahin pakai emping gitu. Wah makin lengkap gitu. Jadi lucu ya makin lengkap ya gitu. Ya udah akhirnya kita pakai. Yes, dan hasilnya luar biasa seperti yang tadi dilihat. Tepuk tangan dong teman-teman untuk para sutradara kita. Terima kasih Mas Dono penjelasannya. Kita ke jajaran cast dimulai dari Mbak Minunung yang sangat luar biasa. Mbak Minunung, tepuk tangan buat Mbak Minunung. Mbak Minunung boleh ceritakan gimana berproses? Ayo. Mirza berani nggak nyuruh keluar? Berani nggak yang nyuruh keluar? Nah, nggak berani. Iya kan nggak berani keluar. Tadi ini mikrofon mau dipakai disekat dulu. Habis dipakai Dilap dulu ya. Pakai pen. Iya. Kayak habis dipakai komodo. Gitu banget sama Pak D-nya Mi. Senior jauh nih. Senior jauh. Mbak Minunung setelah berproses bersama dan perannya juga sebagai tokoh kunci di sini, apa yang Mbak Minunung pelajari sih dari karakter calon mertua yang nyebelin dan banyak syaratnya ini? Silakan. Jadi Mami Nunung tuh Ben, Mami Nunung sendiri. Ini siapa diomelin ada hewan ini di sini? Beda pesugihan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya di sini kan berperan sebagai ibu Imas. Ya. Ibunya si
siapa Andini. Ya. Sebetulnya Bu Imas itu ya wajar dong kalau mau melepas anaknya ke tangan orang lain untuk menjadi istrinya, terus ibunya tuh yang bisa dibilang material itu wajar, materialistis bukan material. Ibunya sebenarnya ya kan mungkin ibu-ibu di mana aja maunya kalau mau melepas anaknya, enggak, entah itu laki entah itu cewek, pasti menginginkan yang terbaik. Ya. Anaknya harus bahagia, harus hidupnya mapan. Ya kalau dilamar sama orang yang nggak punya apa-apa, ya pasti kayak aduh, gue lepas nggak ya anak gue ini. Ya. Di zaman sekarang nggak ada makan cinta gitu loh, nggak ada gitu loh. Sebetulnya jujur aja waktu itu kalau yang lamar Benny, yang lamar Benny nggak perlu pakai duit, yang penting bisa buat tertawa orang rumah. Dipuji tuh, dipuji. Buat mainan, Bukan mantu. Jadi gini, kembali lagi, jadi sebetulnya wajar gitu, ya cuman ya karena memang di situ kayak orang yang kamu tuh orang nggak punya gitu loh. Ada gininya. Mampu nggak dengan 150 mahar itu? Tapi nggak juga menyuruh harus kamu mengambil jalan pintas dengan, kalau aku tahu dari awal kamu itu ngambil jalan pintas dengan mencari pesugihan, ya nggak bakalan anak aku restui. Tapi karena melihatnya, oh ternyata si Arjit ini, si Anto ini bisa berhasil juga ya dengan dia jualan sate. Tapi kan si ibu nggak mikir sampai di situ gitu loh. Ya udah, kenapa, kan apa salahnya kalau anak ini aku lepas gitu loh. Ya itu aja sebetulnya. Jadi di sini itu ada peran yang tengil, sebetulnya ada peran pesan juga kan gitu loh. Jadi bagi semua ibu semuanya pasti menginginkan anaknya yang terbaik. Itu pesannya. Kalau mau melepas untuk dipersunting. Itu tepuk tangan dong untuk Mbak Widodo, karena perannya krusial sekali. Karena Mas, miskin itu capek loh. Miskin itu susah loh. Seperti saya sekarang. Sabar, Mami, sabar. Tapi aku nanti medianya yang keluar itu semua, Mami. Tapi emang kalau Dia nanti medianya Nunung capek miskin. Tapi emang bener nggak capek miskin? Miskin capek nggak? Capek. Aku tuh ini kan banyak orang. Capek. Siapa orang yang kepingin hidup miskin? Nggak ada. Orang pasti pinginnya hidup bahagia. Depannya kan. Betul. Nah, miskin jelek kayak Gak usah angkat tangan. Ya no, sadar, kamu juga jelek. Saya ompong ya, Mi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mbak Widodo. Benar ya, makanya film ini tepat hadir di momen sekarang ya, saat kita lagi capek sama hidup kita, indis ekonomi gitu. Nonton ini pasti. Kita ke pojok sebelah kanan, ke Yoriko. Terima kasih Yoriko. Iya. Ayo dong Mas. Saya bukan temennya Bapak itu. Saya sini. Dress. Kon so anteng gak sih Dress? Bukan Idris. Kamu jenengmu? Idris mertuanya Dono. Firsa. Idris. Mertuanya Dono tuh. Kok bisa tahu mertua Dono langsung ya? Sedekat itu kan? Iya. Akrab itu, curhat itu. Kita ke Yoriko dulu ya Mas Firza ya. Sabar ya Mas Firza. Yoriko. Kita pengen tahu Yoriko di sini karena dia juga unik nih memperjuangkan cinta dari pasangannya. Kita pengen tahu Yoriko gimana setelah berproses panjang dengan jajaran cast yang ada di sini untuk film Pesugihan Sate Gagak. Yoriko. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yoriko Angelin di film Pesugihan Sate Gagak berperan sebagai Andini. Sebenarnya kisah cintanya nih unik ya, dia sama Mas Anto ini pacaran udah bertahun-tahun lama. Terus Mas Anto mau ngajak nikah tapi punya mami seperti Mami Nunung gitu kan. Sebenarnya aku Andela bisa relate gitu karena aku anak tunggal juga. Pasti orang tua aku tuh akan susah gitu untuk ngelepas aku, apalagi mau dinikahi oleh seseorang dan belum yakin kan ini mapan atau enggak nih gitu. Dan di sini tuh ditunjukin bahwa Mas Anto tuh emang berjuang dan Andini juga mensupport gitu, dan dia emang tipikal mereka pasangan yang suportif satu sama lain. Terus dia menghargai perjuangannya Mas Anto, dan Andini pun juga dia
pengen membantu sebenarnya gitu. Tapi Mas Anto kan pengen ngebuktiin, oh gue bisa nih gitu. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah melakukan pesugihan gitu. Karena kan sebenarnya nggak masuk akal gitu, karena hanya dalam waktu yang singkat harus nyari ratusan juta, sedangkan pekerjaan dia hanya juru masak warteg gitu. Itu kayak nggak make sense aja gitu, makanya dia melakukan pesugihan. Tapi at the end of the story kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya keserakahan itu adalah awal dari kehancuran. Itu keren banget. Iya. Pinter nih ponakannya bapak ini. Bukan ponakan. Bukan ponakan. Salah. Tapi gimana ya Riko berakting dengan teman-teman dan ini kan komedi juga itu. Ya gimana ya Riko? Kak jujur ya, awalnya minder banget, parah. Karena aku kan nggak pernah masuk ke lingkungan perkomedian ini kan. Terus semuanya pada lucu. Aku datang ke pas reading pertama, aduh gue nggak bisa ngelucu lagi, gimana nih? Terus kalau misalnya aku lagi bercanda gitu, mereka ketawa, aku dalam hati kayak ini beneran lucu, mereka kasihan kan gitu. Apa nggak enak aja? Iya, apa nggak enak aja gitu. Tapi alhamdulillah aku diterima dengan baik oleh para semua cast, kru, dan para tim semuanya. Jadi aku happy. Apalagi di lokasi syuting tuh bawaannya selalu happy karena ya lucu terus gitu. Apalagi yang bertiga ini nih gitu kan. Sama paling lucu di antara bertiga ini. Kalau buat Yoriko. Yang bentuknya paling lucu sih Kak Benny. Bentuknya, bukan omongannya, bentuknya. Iya Ben, kalau dari sini lihat kamu pengen nyiram Ben. Jangan. Kan bisa tumbuhan. Iya. Jadi kalau misalkan Yoriko bilang bentuknya itu kayak jajan pasar ya. Jatuhnya kayak jajan pasar ya. Lagi pilih gitu ya. Kalau kebetulan chemistry sama Ardit gimana Yoriko? Untung kebetulan nih Kak, ini fun fact, aku Kak Yono sama Kak Adit kita bertiga sama-sama orang Kalimantan. Oh iya. Gitu. Jadi bondingnya tuh cepet banget gitu. Oh, Yoriko Kalimantan. Iya. Apa karanya, Bah? Mas Benny udah diliatin loh. Tuh, awas dimarahin sama Mami. Jadi lebih nyaman dan cepat nyambungnya ya. Dan aku juga sama Kak Adit kebetulan sebelumnya udah pernah kerja bareng gitu. Jadi pas disatuin di sini lagi kayak ya udah kayak ketemu kakak lagi gitu karena emang sama orang Kalimantan. Terus Kak Ardit kan juga lebih berpengalaman ya di kehidupan nyata tentang dari berproses. Maksudnya berproses dalam percintaan. Jadi bangun retaknya rumah tangga. Gak ada retak-retak ya. Maksudnya pengalaman itu. Teman saya itu. Ini dulu berdua apa taker Pak di kandang saya. Ardit sama Yoriko. Jadi jangan tepuk tangan buat Yoriko sekali lagi teman-teman. Tuh langsung bertiga aja. Yang Firza dulu, Firza Palaza. Assalamualaikum. Satu kata tentang pesugihan. Satu kata dibatasi. Udah belajar. Gak kabur. Mami. Ini di ngomong. Temen yang ngomong dengerin kok aku gak dengerin. Pulang gitu loh omongannya. Bentar aja Mi. Bentar aja, tahan bentar. Di sini Mami. Kita pas syuting akrab loh Mi, kita curhat. Mami yang pas di Sri Mulan nyebarin narkoba. Bukan Mami itu. Bukan Mami. Salah orang. Bercanda itu guys, bercanda. Nyebarin narik kolor bapak. Pantesan Mami mau cabut pas lu ngomong. Iya. Sumpah Mami ini kalau pas break tuh bener-bener humble, kita diceritain bagaimana jatuh bangunnya Mami, jatuh bangunnya Sri Mulat, kayak gitu. Jadi udah sampai pokoknya aku anggap sampai narkoba. Lucy. Marah. Oke, Ben, lo gimana menyerapkan eksplorasi dari karakter lo? Apakah mengaitkan juga dengan ya itu kan itu juga. Itu disampaikan sama Mami sendiri. Itu disampaikan sama panjenengan. Lama-lama jadi serius ini nih. Orang udah dipecandain. Oke, Ben, gimana Ben? Lo nyerapnya emosinya segitu dapat? Lo relatein dengan kehidupan lo atau gimana? Ben, beliin rokok Ben. Ini baru mau ngomong.
Kayak nggak ada harganya. Diambil. Enggak udah amat. Udah, satu jawaban beliin ya, satu jawaban ya. Iya. Gimana Ben? Apakah lo juga pernah mengalami dalam in real life gitu ya kepepet, jadi sehingga lo mendalami karakter ini jadi lebih mudah atau gimana Ben? Iya, kalau merasakan kesulitan pasti merasakan, terutama belum lucu loh masih. Ngomong-ngomong aja, nggak usah ngerin orang. Silakan Ben. Wih, senang. Happy. Kok ngeluarin anggota tubuh mas? Kan nggak apa-apa. Kita kan nggak lagi di dalam base. Silakan. Jangan Mi. Ya ada kompor. Mi jangan Mi. Kompor. Mi. Oke, Ben, silakan Ben. Lo gimana menyerapnya in real life? Apa pernah ada keadaan kepepet juga sehingga bisa ngedalaminnya dengan lebih mudah gitu? Ya kalau kesulitan, kebetulan kita bertiga ini pernah ngalamin kesulitan. Bener beli rokok sih Ben. Lebih mending beli rokok. Iya. Kesulitan. Sama-sama mengalami kesulitan karena pendatang juga di Jakarta. Jadi jalannya nggak langsung mulus dan kalau saya juga sempat kepikiran ini apakah banting setir atau apa gitu, karena kan dunia hiburan itu nggak semewah yang dilihat orang-orang kan. Jadi dari situ juga ada kesamaan dengan si Indra juga gitu, dan di situ saya juga ngerasain bahwa dalam kesulitan itu memang yang paling penting tuh malah bukan uang tapi orang-orang di sekeliling kita gitu. Kesulitan. Terlalu jauh. Udah prap loh. Jadi lo pernah dipancing terus. Jadi lo in real life pernah mengalami dan hampir kayak udahlah gue kayaknya nggak bisa keep up dengan dunia showbiz ini gitu ya? Iya. Pokoknya kesulitannya kita relate. Makanya tapi salah satu kesamaan adalah akhirnya saya bergantung pada saudara, pada keluarga, tapi selain itu juga pada sahabat. Karena sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih. Itu Fir. Yes. Pesanan disampaikan gitu loh. Pak, saya lagi sih kalimat bisa nggak? Bisa, udah. Tapi itu yang memang saya rasakan beneran. Iya. Mainnya juga sama teman-teman yang udah akrab lama kan, sama Ardit sama Yono sama sutradara juga udah kenal lama juga. Jadi lebih mudah untuk lo juga ya. Firza nggak disebut. Siapa ya ini? Saya mas, penjual cangkul mas. Tapi dari poster aja udah kelihatan teori Darwinnya kelihatan tuh kan. Gimana? Dari manusia yang udah sempurna mundur ke yang jelek belum jadi. Itu hari-hari cuma tembem mas yang pojok. Hari-hari tembem. Parah. Terima kasih Benny. Hari-hari tembem. Kalau lu sendiri memaknai karakter Indra seperti apa? Siapa tahu ada di luar sana melalui teman-teman media ada yang sedang kepepet seperti karakter Indra. Ada yang lo mau sampaikan nggak Ben? Silakan. Ya itu jangan pakai jalan pintas. Kembali ke teman-teman, kembali ke keluarga. Mungkin kita nggak punya apa-apa dari harta benda, tapi teman dan keluarga dan sahabat itu adalah mungkin segalanya buat kita gitu. Siap. Terima kasih Benny. Tepuk tangan buat Benny. Semua teman-teman tadi kan cuma dibedak-bedak. Kenapa kamu pakai shading sih? Ini udah keren-keren loh ini. Make upnya paling lama dari kemarin ini Mi. Masih ya jadi nginep. Terima kasih Benny. Kita ke Yono Bakri. Tepuk tangan buat Yono. Yon, silakan. Ini kalau Yoriko anak tunggal. Dia anak tanggul pak, sering jebol pak. Sering jebol. Pikiran sungai dong. Apa yang lo bawa di sini dari kehidupan pribadi lo sehingga lo masuk ke karakter yang lo perankan dengan sangat luar biasa Yon? Komedinya dapet, drama juga luar biasa Yono, silakan. Sebelumnya saya boleh mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di film ini. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman semua. Relate sekali sama saya sendiri karena sejujurnya saya itu kan kerja dari SMA tuh udah kerja jaga warnet. Tawan bohongnya, bohong. Siang sekolah. Mau beli rokok nggak? Oke. Jaga warnet, terus lulus sekolah, sambil kuliah kerja. Nah selama kerja itu nyicil uang di bank buat renov rumah.
Nah setelah selesai semua, baru saya bilang ke orang tua, ini udah selesai semua ya. Saya bantu orang tua, bantu keluarga. Boleh nggak kali ini saya melakukan sesuatu demi saya sendiri? Dan akhirnya saya merantau ke Jakarta untuk stand up dan akhirnya dari posisi ini gitu. Wah, alhamdulillah. Dan renov rumah udah Yon? Apa? Itu rumah udah kerenov. Udah kerenov tapi masih jelek. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau gitu. Iya. Berarti relate banget sama lo. Relate Dan banget. pada saat dapat peran ini dengan pesan yang begitu dalam gimana ya? Sejujurnya tidak menyangka kalau akan dibawa sedalam ini. Ya. Karena kita awalnya kan horor komedi, komedi horor gitu-gitu kan. Terus belum baca skripnya, tapi belum ada treatment dari sutradara, masih ya udah biasa gitu. Ya. Tapi ketika ada treatmentnya, dimasukin rasanya sama teman-teman, saya sih nggak ngerti rasa apa ya sejujurnya. Jadi dibantu Bang Isi dan Mas Dono juga, akhirnya oh begini ya rasanya ya. Sangat inget sama ini si orang tua sih sebenarnya. Gue sedih. Dan kalau hari ini apa kamu pengen ngomong apa kalau seandainya orang tua masih ada? masih ada. Memang masih ada. Maksudnya masih ada di Samarinda. Siapa Samarinda. tahu? Siapa tahu lagi ke Jakarta. Di Jakarta nggak ada. Tanpa sepengetahuan Yono, Nah, ini kita akan lanjut ke Ardit. jadi tahu dong. Dan tapi benar ya, gue pengen juga di sini banyak teman-teman pasti penonton yang nanti menyaksikan ini yang sedang berjuang untuk orang tuanya juga. Betul. Apa yang lo pengen sampaikan buat mereka yang lagi berjuang untuk orang tuanya? Ini kan saya kan bareng orang tua dari yang sama-sama nggak punya apa-apa sampai sekarang saya udah ngasih bulanan ke Ya. orang tua kan. Mantap. Ternyata memang benar orang tua tuh kadang ke kita tuh minta hasil mana nih transfer mama, transfer bapak gitu. Tapi ternyata di orang tua tuh nggak cuma minta hasil ya, yang penting prosesnya bener apa enggak. Yang penting tuh mau anaknya berjuang kerja keras dengan cara yang bener gitu. Hasilnya bagus tapi dengan cara yang nggak bagus juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Bukan dong. Yon nangis Yon, bapakmu Yon. Bapak bukan. Keren anaknya Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke Ardit Erwanda. Ardit, pengen tahu di sini Dit, gimana saat dipercaya menjadi leading actor di Pesugihan Sate Gagak dengan bawa pesan yang sangat luar biasa dan juga banyak yang relate pasti dengan keadaan yang dialami oleh Anto di masyarakat. Silakan. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya redaktor kan bertiga, Ya. saya sama 2 perintilan ini. Jadi, Perintilan kayak tindiknya orang manten. saya di sini sebagai sulap merah. Pertama kali saya full merah itu ya. Ini memang ini merah, ini hijau, ini rasa lemon. Emang rasa kuning. Rasa lemon. Kayak lampu merah Dit. Kalau Ardit yang lewat merah, berhenti. Iya. Kalau Benny yang lewat, hati-hati. Kalau itu lewat aja Mas lewat. Emang disuruh supaya ditabrak. Lucu terus bisa. Terus Dit, Tadi apa? Belum ada apa-apa. karena karakter Anto kan perjuangannya luar biasa, dia meluluhkan hati. Sebelumnya tuh di sini kami bertiga mewakili mungkin permasalahan yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Mungkin harta tahta wanita. Saya ini masalahnya adalah wanitanya. Ya. Yono adalah tahtanya. Nah, memang seperti itu masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah terjadi ke masyarakat. Iya. Ada satu lagi Mas, beternak murai batu apa terus perannya? Kan ada tahta kan harusnya. Ya ini hartanya. Hartanya. Ya kan. Jadi Anto ingin melamar, Yono ingin membuktikan ke orang tua, ini Ya. terjebak oleh pinjol. Ya. Jadi diharapkan kami bertiga mampu mewakili ke masyarakat mungkin yang merasakan kesulitan ekonomi, merasakan masalah yang juga dirasakan oleh kami, itu bisa tertarik untuk nonton gitu dan tahu kalau sebenarnya cara yang instan itu tidak baik. Yes. Gitu. Ada satu adegan intens bertiga tuh pada saat kalian. Ya itu gimana kan kalian in real life kan komedian juga kan. Gitu. Jadi pengen tahu gimana ngobrolnya Ardit ke Benny dan Yono untuk adegan tersebut. Gimana ya? Gimana tuh? Kalau kita karena ini kan ya kebanyakan bercanda, jadi kayak saling ganggu gitulah. Nah di adegan itu kita kayak sepakat ini serius ya, ini one take, long take juga. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mancing ketawa. Karena kita tuh gampang ketawanya bukan karena jokes, tapi karena ekspresi muka masing-masing. Kalau salah satu udah
Iya. Kebobolan ketawa udah kelar semua. Paling di situ doang sih. Biasanya kalau misalnya ada teman salah, itu kan kita happy ya. Dia dimarahin sutradara kita happy, dia bikin kita ketawa gitu. Tapi mungkin di pas long take itu kita ngerasa bertanggung jawab karena ini nggak cuma melibatkan kita bertiga, ada teman-teman yang lain gitu, panjang, prosesnya panjang. Jadinya kita serius deh di sini gitu. Memang sepertinya ini kayak film komedi tapi garapnya serius banget gitu, totalitas. Yono tuh sampai ngurusin badan buat film ini. Sebelumnya 400 kilo ya. Jadi makanya ini dikerjakan dengan totalitas gitu. Di saat adegan drama kita semuanya ayo kita drama itu udah bukan sebagai stand up comedian tapi sebagai aktor. Yes. Ada juga orang-orang yang lagi berjuang untuk cintanya di luar sana yang relate sama karakter Anto. Ada yang lo mau sampein nggak lewat teman-teman media nih? Di mana nih? Jadi kayak tahu banget ya. Ini ganteng doang bang dia mah. Yang lagi ceweknya nggak ada ya. Memperjuangkan cintanya gitu loh. Ya mungkin buat teman-teman yang memperjuangkan cintanya mungkin bisa diobrolin maharnya jadi 50 juta gitu. Jangan 150 pusing. Jadi sebisa mungkin ini jadi tontonan yang menghibur ya. Jadi masalah yang relate, tontonan yang lucu datang, seneng, pulang, happy, udah gitu. Jadi kayak nonton yang menyenangkan, amin. Tepuk tangan buat Ardi Erwanda. Sebelum